Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farahiyah Tufli Hanastion dengan nomor induk mahasiswa 2002111009. Sekarang saya akan mempresentasikan bab etika profesi dan juga etika profesi kehumasan. Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Kamu harus selalu ingat, etika sebagai profesional yang tepat untuk tahu bagaimana kita dapat berbicara, bertindak, serta mengambil keputusan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu profesi saja, akan tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya. Dalam profesi tertentu dapat ditambahkan aturan etika yang khusus sesuai dengan profesi tersebut. Sebagai profesional di dalam dunia kerja, kamu harus selalu ingat etika yang pantas agar dapat menjalani hubungan yang baik dalam seluruh organisasi. Selanjutnya ada dua jenis bidang profesi. Yang pertama yaitu profesi khusus. Ialah profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokok utama. Misalnya profesi di bidang ekonomi, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, dan sebagai jasa konsultan. Jenis bidang profesi selanjutnya yaitu profesi luhur. Ialah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah, melainkan tujuan utamanya adalah dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata, misalnya kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial budaya, dan juga seni. Prinsip etika profesi yaitu prinsip bertanggung jawab. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini pun meliputi hasil dari pekerjaan tersebut. Sebagai profesional, kamu juga harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang dibuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga pada masyarakat umum. Lalu selanjutnya adalah prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan harus adil dan diberikan pada siapapun yang berhak, apalagi bagi profesi yang melayani rakyat seperti petugas kesehatan, polisi, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip otonomi. Seorang profesional dalam dunia kerja memiliki kebebasan dan wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga berarti seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Menurut Dr. James J. Spillane, secara garis besar, ciri-ciri khas profesi adalah yang pertama, suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan pelakunya memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi. Yang kedua, bersifat teknis dan merupakan profesi intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dan teknis intelektual. Yang keempat, pelakunya memiliki periode panjang dalam menjalani pendidikan, latihan, dan tersertifikasi. Pada bab selanjutnya yaitu etika profesi humas. Pekerjaan seorang humas tidak semata-mata hanya untuk berorientasi mendapatkan sebuah materi. Seorang praktisi humas harus selalu menjaga dan menjalin relasi yang dilandasi etika, baik relasi dengan atasan dalam konteks organisasi perusahaan maupun dalam hubungannya dengan klien. Seorang praktisi humas harus juga selalu berlaku jujur, menjaga rahasia, serta kepercayaan dan tidak melecehkan pihak lain yang merupakan atasan ataupun kliennya. Cara menjadi konsultan humas yang baik yaitu ketika kita bertemu dengan klien, kita harus tahu etis dalam berkomunikasi. Yang artinya kita harus menjaga sopan santun, menjaga etika saat berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, etika menghubungi klien. Kita harus tahu mengenal namanya jam waktu, kapan kita boleh menghubungi seseorang ataupun kapan kita tidak boleh menghubungi seseorang. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh membuka rahasia klien kita. Sebagai konsultan humas harus bisa ikut menjaga rahasia sebuah perusahaan atau klien kita. Lalu yang terakhir, tepat waktu dan disiplin dengan waktu. Kedisiplinan kita harus dijunjung tinggi dalam menghadapi seorang klien.
Kaitan dengan kode etik profesi humas adalah berkaitan dengan bagaimana seorang praktisi humas berperilaku terhadap masyarakat dan juga media massa. Prinsip ini sangat jelas menekankan pentingnya seorang praktisi humas agar bekerja untuk kepentingan masyarakat dan juga selalu menyebarkan informasi yang benar kepada pihak publik melalui media yang ada. Sekian presentasi dari bab profesi etika dan juga profesi etika kehumasan dari saya, Farahiyah Tuflianastion, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.